Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang memadu gerak dengan sub pembahasan yaitu latihan 2 soal memadu geraknya. Terus selanjutnya perhatikan aplikasi konsep dan pembahasan soal-soalnya ya. Nah, ikuti dan supaya kalian itu benar-benar paham dan mengerti. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, di sini ada soal nomor 8 ya, lanjutan dari video sebelumnya ya. Sebuah bola ditendang dari atas lapangan ya, eh, dan bola bergerak ke udara dengan sudut lepasnya 30 derajat ya. Nah, jika bola berada di udara selama 3 detik, nah maksud bola berada di udara itu berarti bola melayang di udara atau bola jatuh dari awal sampai akhir ya ke titik ke jarak jatuh maksimum. Nah, kalau saya gambarkan atau saya lukiskan lintasannya kemungkinan seperti ini ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini melayang di udara itu 3 sekon. Nah, ini kecepatan awalnya di situ tidak ada ya. Kita cari dulu. Ini sudah itunya 30 derajat ya. Nah, waktunya 3. Nah, pertanyaannya tentukan tinggi maksimumnya berapa ya? Tinggi maksimum. Nah, ini berarti gunakan T sama dengan pi 0 2 ya, 2 pi 0 sinus theta. Kenapa pakai 2? Karena jatuh ya, jatuh dari awal ke sini ya. Itu waktu jatuhnya 2 pi 0 per G ya. Masukkan 2 kali pi 0 kali sinus 30 derajat ya. Ini 3, ini 10 ya. Nah, ini berarti 30 ya sama dengan 2 kali pi 0 kali sin 30 itu setengah. Coret ya. Nah, ini berarti kecepatan bola itu saat ditendang 30 meter per sekon itu ya. Nah, sekarang ditanyakan tinggi maksimum. Tinggi maksimum kita cari dengan menggunakan ini. Tinggi maksimum dengan pi 0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Coba. Nah, tinggal masukkan 30 kuadrat ya. 30 kuadrat kali sinus kuadrat 30 derajat ya. Oke, dibagi dengan 20 ya. Karena Pak 2 kali 10 aja langsung aja ya. Ini berarti 900 ya. Nih, saya hapus ininya lah biar biar nggak kelihatan jelek-jelek amat ya. Oke. Ya, rada bening. Nah, ini setengah dikuadratkan ya, dibagi dengan 20. Catat dengan ini ya. Berarti ini 90 bagi 2, berarti 45 ya. 45 kalikan seperempat ya. Karena setengah kuadrat itu seperempat ya. Oke, berarti ini 11 ya. 44 berarti 11, 25 meter ya. Itu ketinggian tinggi maksimum bola tersebut ketika ditendang ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Laras sebuah meriam diarahkan ke atas membentuk sudut terhadap mendatarnya. Meriam tersebut menembakkan salah satu pelurunya dengan kecepatan 200 meter per detik. Jika peluru mencapai jarak 2000 meter, hitung sudut elevasi tembakan. Oke. Nah, gambarnya mirip dengan soal nomor 8 ya tadi. Langsung aja gini. Ya. Ini mirip begini. Tembakan ya. Tuh. Nah, ini jatuh sejauh X-nya itu 2000 meter ya. 2000 meter. Nah, kecepatan awalnya di sini ada itu 200 meter per sekon ya. Nah, pertanyaannya tentukan sudut elevasinya berapa katanya. Nah, kita punya rumus X sama dengan X maksimum ya. Pi 0 kuadrat sinus 2 theta per G ya. Nah, di sini karena ditanyakan sudut theta, maka kita tidak perlu menggunakan rumus yang kedua yaitu pi 0 kuadrat kali 2 kali sin theta cos theta ya. Pakai ini aja. Ini berarti 2000 ya. Kemudian ini 10, kemudian di situ 200 meter, 200 kuadratkan sinus X ya. Nah, jadi nanti 2 theta kita sebut X saja. Nah, ini kalikan ke sini berarti 20.000 ya. Sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 ya. Ini sinus X. Nah, coret aja nih. Ya. Nah, berarti tinggal sinus X itu sama dengan 2 per 4 ya. Maka sinus X itu setengah ya. Maka X itu
30 derajat ya. Nah, karena X itu adalah 2 theta, itu 30 derajat. Nah, berarti X apa theta bukan X. Tetanya berarti ini hapus saya. Ya, ya, hapus nih. Theta itu berarti 15 derajat. Itu ya, pakai sudut sudut elevasi meriam itu 15 derajat. Oke. Itu nomor 9 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Diketahui sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 200 meter per detik ya. Sudut elevasinya di situ 53 derajat. Tentukan kapan dan dengan kecepatan berapa peluru saat mencapai titik tertinggi. Oke. 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 Nah, sekarang kita bahas ini P0-nya di sini berapa? P0-nya ada ya. Ntar dulu. P0 itu 200 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya itu 53 derajat. Oke. Nah, pertanyaannya kapan? Ya. Terus kapan dan dengan kecepatan berapa peluru mencapai titik tertinggi? Nah, di sini berarti P-nya berapa ya? Nah, nah, sekarang saya lukiskan dulu gerakannya kayak gini gitu ya. Ini tembakan ke atas. Nah, nanti ditanya di sini. Ini berapa kecepatannya ya. Kemudian eh waktu ya. Waktu di sini berapa ya gitu ya. Nah, oke. Nomor A kita jawab waktunya kapan. Nah, berarti T sama dengan V0 sering V0 sinus theta per G ya. Nah, di situ kecepatannya 200, kemudian sinus 53 dibagi 10. Coret ya. Ini berarti 20 kalikan 4 per 5 ya. Nah, coret ya, dengan ini berarti 16 ya, 16 sekon. Jadi mencapai titik tertinggi 16 sekon. Nah, kemudian kecepatannya berapa? Ketika di titik tertinggi, kecepatan terhadap sumbu yaitu 0. Maka yang ada pi x. Itu berarti pi 0 P0 cos theta ya. Oke, P0-nya di situ 200 kalikan dengan cos 53 ya. Nah, berarti 200 kalikan 3 per 5 ya. Berarti 20 bagi 5 4, 40 berarti ini 120 meter ya per sekon. Nah, itu soal nomor 10 ya. Nah, sekarang bagaimana soal berikutnya? Nah, tolong perhatikan dulu ya. Eh Tolong kerjakan lagi kalau belum hafal atau belum paham, kerjakan dan kerjakan supaya nanti kalian itu benar-benar mampu ya kalau menemukan soal berikutnya ya atau yang sejenis. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Sebuah proyektil. Nah, sekarang proyektil itu macam-macam, bisa batu, bisa kelereng, bisa anak panah, bisa peluru ya. Ya. Peluru itu macam-macam, bisa peluru pistol, bisa peluru senapan panjang, bisa peluru kendali gitu ya. Kalau dari tanah ke tanah ya. Oke. Bisa apa namanya? Peluru meriam gitu, macam-macam ya itu proyektil gitu. Nah, waktu mencapai titik tertinggi itu 4 detik ya. 4 detik. Nah, berarti waktunya di sini T-nya adalah 4 sekon, kemudian sudut elevasinya 53 derajat. Di situ tentukan tinggi maksimum yang dicapai proyektil tersebut. Ya. Nah, ini waktu di titik tertinggi 4 sekon, berarti T sama dengan ya V0 apa sinus theta per G ya. Ini berarti 4, ini berarti 10. Kemudian V0-nya dicari dulu. Nah, ini sinus 53 ya. 53, ini berarti 40. Kemudian ini V0. Nah, ini berarti 4 per 5 ya. 4 per 5. Sin 53 4 per 5. Coret aja ini dengan ini. Maka di sini tinggal sisa 10 V0. Ini V0 kalikan 1 per 5. Maka V0 nanti diperoleh 50 meter per sekon ya. Oke, gampang ya. Nah, ditanyakan berapa sih tinggi maksimumnya? Maka H maksimum sama dengan nah, V0 kuadrat
sinus kuadrat theta per 2G ya. Nah, ini berarti pinonya 50 kuadrat ya, kalikan sinus kuadrat 53 dibagi dengan 20 ya. Oke, ini 2500 kalikan, nah sin 53 kuadrat itu berarti 4 per 5 dikuadratkan ya, dibagi 20. Oke, nanti hasilnya nih 2500 kalikan 16 dibagi 20 kalikan 25 ya. Oke, coret ini dengan ini. Nah, tinggal coret dengan ini. Maka di atas tinggal 10 ya. Duanya coret dengan 16, berarti 8. Nah, berarti tinggi maksimumnya udah jelas di sini. 25 berarti 100, 100 bagi 20 berarti dicoret nolnya tinggal 10 ya. 16 dibagikan kedua berarti 8. Nah, hasilnya adalah 80 meter ya. Berarti kecepatan projektilnya adalah 50, kemudian tinggi maksimumnya adalah 80 meter. Oke, itu soal nomor 11 ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 12 ya. Dua buah peluru A dan B. Itu bukan I tapi U ya. Peluru A dan B ditembakkan dengan sudut elevasi berbeda yaitu 37 dan 53. Tentukan perbandingan waktu dan tinggi maksimum kedua peluru tersebut. Oke, kita bandingkan. Kita bandingkan caranya gimana? Diketahui dulu. Theta A itu 37 derajat, kemudian theta B itu 53 derajat, ya. Ditanyakan T A berbanding TB berapa, kemudian XA berbanding XB berapa, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ingat ya, waktu di titik tertinggi, ditentukan perbandingan waktu dan tinggi maksimum, ya. Maksudnya ini di titik tertinggi ya. V0 sinus theta per G. Nah, karena di sini disinggungnya cuman sudut, nah berarti hanya bergantung pada sinus sudut. Nah, V0 aja dengan G nggak ada pengaruh. Nah, berarti sini TA berbanding TB itu sinus theta A berbanding dengan sinus theta B. Oke? Nah, masukkan sinus 37 berbanding dengan sinus 53. Nanti di sini diperoleh 3 per 5 berbanding 4 per 5. Oke. Itu TA berbanding TB. Nah, tapi nanti kalau soalnya pilihan ganda tidak akan ada ini. Yang ada ini. TA berbanding TB itu 3. Perlu dekat ya. 3 banding 4. Gitu ya. Itu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana untuk tinggi maksimumnya? Nah, untuk tinggi maksimum kita punya rumus gini di bawah aja ya. X sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G. Nah, kayak ini rumusnya ya. Harus ingat. Nah, berarti V0-nya tetap. Nah, G-nya apa lagi? Maka X itu bukan X ya, ini sorry, H maksimum ya. Saya hapus. Oke, sorry. Ada salah ya. Ini berarti H maksimum ya. Maka H maksimum hanya bergantung pada sinus kuadrat theta. Nah, begitu. Nah, berarti H untuk A berbanding H untuk B itu berarti sinus kuadrat sinus kuadrat theta A berbanding dengan sinus kuadrat theta B gitu ya. Tuh. Nih, saya hapus ininya dulu. Ini terlalu dekat dan dempet ya. Ini sinus theta A ya. Nah, tinggal masukkan sinus kuadrat dalam kurung 37 derajat berbanding dengan sinus kuadrat theta theta ganti 53 derajat ya. Oke, padatkan ya. Nah, nanti hasilnya ini dulu, jangan dulu dipadatkan, sorry. Kita dulu.
aja. Bentar ya. Ini sinus kuadrat 37 dan sinus kuadrat 53 ya. Nah, ini hasilnya 4/5 dikuadratkan ya. Kemudian berbanding dengan, sorry, 3/5 per 5, 3/5 kuadrat berbanding, sini berbanding 4/5 kuadrat ya. Oke. Nah, maka nanti diperoleh begini. H maksimum B, H per maksimum A, HA ya, berbanding HB itu 9/25 berbanding dengan 16/25. Nah, coret 25-nya. Maka perbandingan antara A dan B ya, itu sama dengan 9 berbanding 16 itu ya. Itu soal untuk nomor 12 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nomor 13. Senapan diarahkan ke atas membentuk sudut 30 derajat ya terhadap benda dan sebuah peluru ditembakkan dari senapan tersebut dengan kecepatan 150. Oke. Nah, di sini berarti udah diketahui bahwa P0 itu 150, kemudian sudut elevasinya di situ 37. Nah, ditanyakan tinggi maksimum berapa? Nomor A ya. H maksimum berapa? Nah, boleh jawab langsung. H maksimum sama dengan, nah ini P0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Oke. Nah, ini berarti P0-nya di situ 150 kuadrat ya. Kuadrat sinus kuadrat 37 ya. Per 20 ya. Nah, ini berarti 225 ratus ya. Ya. 0 22.500 ya. Ntar dulu. Kalau salah. Ya, udah bener tuh ya. Kemudian ini apa sin 37 itu 3/5 ya. 3/5 dikuadratkan ya. Dibagi dengan 20. Berat aja ini dengan ini. Nah, berarti ini 2250 kalikan 9 dibagi dengan 25 ya. Per 2 ya. Nah, ini coret aja dengan ini. 225 dibagi 25 itu 9 ya. 9. Kan? Nah, di sini aja ya. Oh, jadi benar-benar H maksimum berarti 225 berarti 9 ya. 9 kali, nah ini 10 ya. Kan tinggal 0, ini 9. Nah, ini bagi dengan 2 ya. Nah, berarti hasilnya 45 meter ya. Oke. 5 dikali 9, 45 meter. Nah, oke. Sekarang untuk B, berapa jarak jatuh maksimumnya? Ya, ekmak berapa? Ingat ya, kita punya rumus yang memakai 2. Nah, tapi kapan digunakan? Ketika sudutnya 37, 53 derajat itu ya. Sampai seterusnya. Nah, ini juga sama. Berarti P0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta per G ya. Ini berarti 10. Ini berarti 22500 ya. Kemudian kali 2 kali sinus 37 kali cos 37 ya. Oke. Nanti perolehannya seperti ini, dicoret aja dengan ini ya. Nah, berarti 225 ya kalikan 2. Oke. Terus dikalikan ini berapa nih? Bentar ya. Ini berarti 3/5. Kemudian ini 4/5 ya. Nah, ini 25 juga nih. Ini dengan ini jual 25. Nah, berarti ini 9. 9 kali 2 kali 3 ya. Kemudian kedua kali 3 kali 4 ya. Kali 4. Nah, berarti 8 kali 6. Nah, 8, bukan 8 kali 6. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 9 ya. Ya. Kita hitung saja lah nggak sampai ini. Nah, terus gini. Kayu kalikan. Taruh dulu. Ya. 6 kali 9 kali 4 ya. Dikuadrat dulu ya. 216 meter ya.
Berarti di sini 216 meter itu ya. Nah, itu jarak jatuh maksimumnya ya. Nah, tinggi maksimum peluru itu 45 meter, kemudian jangkauannya 216 meter. Nah, sistem ini atau konsep dari gerak parabol itu digunakan di militer ya. Untuk apa? Itu jangkauan maksimum, tinggi maksimum ya ketika rudal dilepaskan ya atau ketika membuat rudal jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh ya antar benua misalnya gitu. Oke. Nomor 14. Seorang penjaga gawang menendang bola ke tengah lapang dengan kecepatan 40 meter per detik. Jika bola meninggalkan tanah dengan sudut 45 derajat, tentukan berapa lama bola melayang di udara. Kayak gampang nih. Nah, ditanyakan waktu jatuh. Ya. Melayang di udara berarti jatuh. Waktu jatuh kayak gini nih. Ditendang ini nih misalkan bola tuh. Nah, melayang di udara seperti itu jatuhnya. Oke. Berarti T sama dengan P0 ini 2 ya per G ya. Kenapa 2? Karena kan lintasannya setengah-setengah ya. Gitu. Nah, ini 2 kali 40 kali sinus 45 dibagi dengan 10. Coret dengan ini. Berarti 8 kali setengah akar 2. Berarti berapa? Berarti 4, 4 akar 2 sekon ya. Gitu. Jadi bola melayang di udara setelah ditendang oleh penjaga gawang itu 4,2 meter ya. Kalau misalkan ditanyakan jarak jangkauannya berapa sih? Jangkauannya X-nya ya udah tinggal X sama dengan. Nah, ini berarti P0 kuadrat sinus 2 theta. Kenapa pakai ini? Karena kan sudutnya 45. Kalau sudutnya 30, 53 baru pakai 2 sin theta cos theta. Oke, gitu. Per G. Nah, berarti 40 kuadrat ya. 40 kuadrat berarti 1600 aja langsung. Ini soal tambahan ya kalau ditanyakan jarak jatuh ya. Kali sinus 2 theta. Sinus 2 kali 45 dibagi dengan 10. Catat ya. Nah, berarti 16 ya, 160. Nah, ini sama dengan sin 90. Nah, berarti ini 160 kalikan 1. Nah, maka 160 meter ya. Nah, itu soal nomor 14 ya. Dengan tampilnya soal sebanyak 14 ya untuk sementara. Semoga kalian tuh lebih mengerti, paham tentang aplikasi konsep atau rumus ke dalam pemecahan masalah atau soal ya. Oke, seperti itu. Nah, itu sudah kita membahas tentang latihan yang kedua. Next video, latihan 3 soal membentuk gerak. Oke, kita akan membahas soal-soal yang lebih seru lagi dibanding dengan di video latihan 1 dan latihan 2. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama memadu gerak.